Salam jumpa untuk anak-anak yang terkasih. Apa kabar kalian semua? Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Semoga kita selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang menyerang kita, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang terkena penyakit corona ini. Baik anak-anak yang terkasih, kita bertemu lagi di semester kedua pada pelajaran pertama ini. Harap kalian semua tetap semangat untuk belajar. Materi pelajaran kita hari ini yang mau Pak Guru jelaskan adalah tentang Yesus memanggil orang berdosa. Tujuan pelajarannya adalah yang pertama agar anak-anak bisa mengerti apa itu arti dosa. Yang kedua supaya anak-anak juga memahami dan mengerti apa itu arti tobat. Dan yang ketiga supaya anak-anak memahami, menyadari bahwa Allah itu pengasih dan pengampun. Mari sebelum kita belajar, sebelum Pak Guru menjelaskan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa terkadang kami jauh dari Dikau karena dosa. Kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami. Semoga kami selalu memperbaiki diri kami agar tidak selalu berbuat dosa dan selalu mengingat Dikau untuk berbuat hal-hal yang baik yang berguna bagi hidup kami sekarang dan yang akan datang. Engkau kami puji Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Baik anak-anak, Pak Guru lanjutkan dengan penjelasan. Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang menyebabkan rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan. Biasanya orang menggambarkan bahwa orang yang berbuat dosa itu kalau nanti dia meninggal atau dia sudah tidak ada di dunia lagi, maka tempatnya adalah di api neraka. Siapa yang mau begitu? Pak Guru juga tidak mau, pasti kamu juga tidak mau. Maka berbuatlah baik dalam kehidupan. Dosa terhadap Tuhan, malas ke gereja. Dosa terhadap sesama, maki orang, bertindak kasar, membenci orang. Dosa terhadap lingkungan apa? Buang sampah sembarangan, menebang hutan, menebang pohon untuk curi-curi kayu. Nanti banjir baru tobat. Itu dosa-dosa kita. Lalu apa itu tobat? Tobat itu adalah tindakan kita untuk memperbaiki hubungan kita yang tadi yang sudah rusak. Hubungan kita yang sudah rusak antara Tuhan, manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan. Kita bisa memperbaikinya asalkan kita mau, sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Untuk itu, Yesus mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bertobat. Maka dihadirkan sebuah kisah tentang pertobatan, yaitu kisah tentang Sakeus. Mari kita sama-sama mengikuti penjelasannya. Sakeus ini pekerjaannya itu sebagai seorang pemungut cukai, penagih pajak, tagih-tagih pajak. Dosa Sakeus sebenarnya itu adalah dia menagih pajak di orang-orang melebihi apa yang seharusnya dia tagih. Jadi pajaknya dia tagih tapi ada tambahannya. Tambahannya itu yang masuk di dalam dia punya dompet. Itulah dosa Sakeus sebenarnya. Sakeus ingin sekali bertemu dengan Yesus. Pada suatu hari orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Yesus dalam sebuah perjalanan, tapi Sakeus tidak bisa lihat Yesus karena dia pendek. Maka dia berlari lebih dulu, memanjat sebuah pohon ara, dia duduk di atas pohon itu hanya untuk melihat Yesus. Ketika Yesus lewat, Yesus lihat ke atas, "Wih, Bapak tua, buat apa kau di situ? Turun. Hari ini saya akan singgah di rumahmu." Betapa senangnya hati Sakeus. Tapi orang-orang di sekitarnya dalam hati mereka bilang, "Pak, Tuhan ini mau pergi ke rumah Sakeus, dia tidak tahu kalau Sakeus ini berdosa kan?" Yesus tidak melihat hal itu. Yesus tahu bahwa dengan pergi ke rumah Sakeus akan ada hal yang baik yang akan terjadi. Maka Yesus pun pergi ke rumah Sakeus dan makan bersama dengan Sakeus. Sakeus yang begitu gembira, begitu senang karena bukan hanya bertemu Yesus tetapi Yesus datang makan di rumahnya, kemudian menyatakan diri untuk bertobat. "Tuhan, hari ini juga
saya akan mengembalikan kepada orang-orang yang saya tagih-tagih yang tidak benar itu 4 kali lipat. Saya akan kembalikan. Ternyata kehadiran Yesus membuat Zakeus bertobat. Zakeus mengubah seluruh dirinya karena Yesus hadir dalam kehidupannya. Yesus juga hadir dalam kampung kehidupan ketidak? Pasti dia hadir. Maka seharusnya kehidupan kita juga harus berubah karena kehadiran Yesus. Anak-anak yang terkasih, Tuhan selalu mengulurkan tangan untuk memanggil kita kembali pada jalannya. Dosa yang kita lakukan hanya membuat kita jauh dari Tuhan, maka hidup dan perbuatan kita juga tidak sesuai jalan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak kasih tinggal kamu jatuh, kita jatuh. Kasih tinggal dia pemabuk jadi mau mati. Kasih tinggal dia tukang bamaki jadi kasih tinggal dia mau dipukul kah, diinjak kah, kasih tinggal. Tidak. Tuhan selalu menyadarkan kita, mengangkat kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Asalkan syaratnya satu saja, bertobat. Siapa yang bertobat, hidupnya pasti akan jauh lebih baik ketika dosa-dosa itu dia hilangkan. Orang berbuat baik itu pahalanya, berkatnya itu banyak dari Tuhan. Kalau orang berbuat dosa, itu pasti dia juga akan mendapat hukuman. Tetapi bukan hukuman lalu kemudian Tuhan melepaskan. Tidak, Tuhan selalu akan mencari dan memanggil dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Baik anak-anak yang terkasih, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maka dekatlah dengan Tuhan agar seluruh hidup kita itu baik adanya. Tapi bukan berarti kita selalu berbuat dosa lalu kita bilang, nanti kan Tuhan mengampuni. Itu juga salah. Tuhan melihat setiap perbuatan kita yang baik maupun yang tidak baik sekecil apapun. Semoga kita bisa memperbaiki hidup kita sesuai jalan Tuhan. Baik anak-anak, materi yang Pak Guru jelaskan sampai di sini. Mari Pak Guru ajak untuk kita mengakhiri kegiatan kita, materi kita pagi ini, hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu menjauhi dosa dan selalu mau bertobat jika kami berbuat dosa. Karena kami tahu hidup bersama dengan Dikau adalah pilihan hidup yang terbaik. Berkatilah kami semua dan jagalah kami semua, agar kami semua bersama keluarga dan orang-orang yang kami cintai dijauhi dari wabah virus corona ini. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian memahami apa yang Pak Guru jelaskan pada materi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya jaga ku juga harus jaga saya. Maka pakai masker, rajin cuci tangan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.